Halo guys semuanya, selamat datang di channel Sobat Katlo Saham. Kita mulai analisa request teman-teman yang ada di grup ya. Oke, kita mulai bikin video di jam 12 malam berarti. Udah biasa guys, santai aja. Untuk emiten yang akan kita bahas itu ada sekitar 45 emiten dan akan kita bagi menjadi 5 video insyaallah. Ya kalau nggak 4 ya 5 lah ya, nantilah gampang. Yang pertama ada BRRC, dia terkoreksi 3% di harga 121. Ini sesuai dengan analisa IHSG kita kemarin ya, merah ya, lanjut IHSG dan hampir rata-rata semua saham pun merah. Oke, untuk BRRC dia turun ya, dia nutup aurat ini. Oke, bagus, dia aurat sudah tertutup. Namun yang cukup disayangkan ya, dia jebol garis kuning ya. Dia itu punya support di 124 dan dia jebolin, dia closing di bawah garis kuning, maka ada potensi dia lanjut turun kembali dengan target penurunan deket sih, paling ke 118 sampai 116 ya. Untuk si BRRC ini, saya bentar. Target penurunan BRRC ini paling di 119 sampai 116 lah, itu untuk BRRC. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya BRRC ini agak kurang bagus ya, agak kurang bagus buat teman-teman yang udah punya barang di BRRC. Kalian kalau mau average down boleh di area sekitar 119 sampai 116, itu boleh ya. Kuncinya adalah 116 nggak boleh jebol. Apabila dia jebol 116 maka besar kemungkinan bisa lanjut ke 111, itu garis warna hijau ya, potensinya ke situ. Kalau kita melihat dari time frame weekly-nya si BRC, target weekly malah dia lanjut turun ke 113. Kalau melihat dari weekly-nya dia lanjut turun ke 113 ya. Berarti targetnya BRC ini turun dulu guys, turun dulu ke 113 sampai 111. Namun ya, ini perlu kalian catat juga, jika dia mantul di 119 sampai 116 itu bagus guys, itu bagus. Kalau dia mantul di sini ya, di garis yang kita buat ini, jika dia mantul di situ maka bagus, itu ada potensi lanjut naik lagi berarti ke harga 130, 135 bahkan sampai 140-an lagi itu. Jadi kalian kalau memang suka BRC ya, dengan asumsi dia juga udah bikin 4 candle merah, boleh entry di harga 121 sampai 116, SL di 114 gitu aja. Oke, saya ulangi, 121 sampai 116 area beli, SL boleh di 114, target TP-nya bebas. Oke, seperti itu saja untuk BRC. Lanjut ada CPRO, dia terkoreksi 2,74% di harga 71. Untuk CPRO secara time frame daily dia masih ketahan di garis warna kuning ya, support yang bagus di situ. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya si CPRO ini agak kurang bagus ya. Jadi buat teman-teman yang punya barang di CPRO, kalian pantau 7170, nggak boleh jebol. Kalau dia jebol 7170 maka potensi balik lagi ke harga 66 bahkan sampai 64, 60-an ya gitu. Ya baliklah ke 6665 kalau memang dia jebol 7170. Jadi pantau aja harga tersebut ya. Kalau belum punya barang ya boleh juga beli, boleh ya, boleh beli. Kalau belum punya barang boleh beli kalian di 71 sampai 69, SL deket aja di 67 gitu, boleh. Atau mau nunggu dia jebol dulu 70-nya juga silahkan, bebas ya. Kalau memang kalian mau nunggu jebol 70 ya, kalian berarti bikin plan yang kedua, belinya di 67 sampai 65, SL di 63, itu untuk CPRO ya. Jadi ada dua plan untuk CPRO. Namun ini udah bikin 4 candle merah, jadi pantau hari esok, semoga ada pantulan ya. Buat teman-teman yang belum punya barang silahkan pakai plan 1, kalian yang udah punya barang juga kalau mau average down juga silahkan. Oke, seperti itu untuk CPRO. Lanjut ada Golf.
Ini golf di request lagi ya. Kemarin sempat di request pada minggu lalu dan videonya terbang memang sudah. Hari ini dia terkoreksi ya, hari ini terkoreksi, maka potensi lanjut turun lagi harus ya untuk si golf ya. Nah ya, untuk golf ini sebenarnya udah nggak pantas untuk di request lagi ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau memang kalian request golf ini udah pasti FOMO, udah pasti kalian beli di atas, beli di pucuk, FOMO, kena banting. Ya kasihan juga sih, tapi Anda terlalu dermawan kalau memang beli di pucuk ya. Jadi untuk golf ada potensi lanjut turun kembali dengan target penurunan ke 360. Apabila dia jebol 360, wassalam, dia lanjut ke 323. Ya 330-an lah kalau memang jebol 360. Itu secara teknikal daily. MACD dan RSI pun udah beresiko semua. Kalau memang masih berani ya terlalu dermawan Anda. Ya kan? Oke. Lihat, dia udah sempat naik ke 450 dan dibanting ke 370. Besok potensi lanjut lagi ya. Lanjut koreksi dulu. Om, kalau mau beli golf amannya di mana? Nah, kalau mau beli golf itu amannya di bawah 340. Ya di 330 ke bawah atau di bawah 300 sekalian. Kalau dikasih. Kalau nggak dikasih di bawah 300 ya kalian boleh beli di 330 ke bawah sampai 300 sana ya. Bagi saya golf di 300 pun itu masih terlalu tinggi bagi saya ya, bagi saya. Jadi lebih enak di bawah 300. Itu kalau memang dikasih. Kalau nggak dikasih, pantau saja besok di 330-an sampai 300. Itu area belinya agak jauh memang untuk golf ya, karena potensinya memang masih lanjut naik lagi, tapi lama, santai. Ini harus koreksi dulu dan ada akumulasi lagi dari bandar. Oke, itu saja sih untuk golf. Nggak ada saran beli untuk golf ya, jadi skip aja. Lanjut ada Inet, dia terkoreksi 5% di harga 520. Untuk Inet ini pada minggu lalu pun dia di request dan kita arahkan beli di 520 sampai 500 sampai 490 dan target TP nya tercapai di 600 ya, kemarin sempat ke 585 bahkan. Untuk Inet dan happy cuan buat teman-teman yang beli, semoga aja yang request kemarin beli ya. Nah untuk Inet ini masih sama sebenarnya analisanya seperti kemarin ya, masih sama, dia masih di area sideways nya juga di 520 sampai dengan 490. Itu boleh kalian beli. Saya ulangi, 520 sampai 490 itu area belinya Inet. SL di 480. Itu aman harusnya Inet ini. Tektok saja kalian beli 520 sampai 500, TP nya di 550 atau 560 gitu, enak kan TP nya gitu. Atau Om saya belinya di 500 aja, silakan, dari 500 sampai 490, SL di 480, TP bebas gitu. Untuk Inet itu sebenarnya masih oke ya. Secara MACD dan RSI pun memang masih belum bagus, namun dia sideways ya, jadi aman ini, aman, dia sideways, potensinya masih lanjut naik kok untuk si Inet ini. Cuma kapan, nah itu yang agak kurang tahu. Targetnya Inet itu masih jauh ya, masih bisa ke 600-an lagi, bahkan sampai 650. Itu selama dia nggak jebol 490 ya. Om kenapa kok di 490 ya, kita patokan pakai daily dia punya support di 490. Itu untuk si Inet ya. Jadi saya ulangi, Inet kalau memang kalian suka boleh beli di 520 sampai 500, SL boleh di 496, itu planning 1. Planning 2 kalian boleh beli di 500 sampai 490, SL di 484. Gitu aja untuk Inet ya. Lanjut ada emiten selanjutnya, yaitu OPMS terkoreksi 1% di harga 170. Untuk OPMS ini kan sempat naik tinggi ya, udah tinggi tuh kan, udah sampai 250 bahkan 300-an ya. Ini ngeri juga, semoga teman-teman gak ada yang beli di pucuk sini. Untuk OPMS masih ada potensi lanjut turun kembali, secara MACD dan RSI pun kurang bagus ya. Target penurunan terdekat dia ke 165 sampai dengan 160 ya.
165 sampai 160, jika dia jebol 160 maka potensinya lanjut turun kembali ke harga 140. Untuk OPMS hati-hati, tidak disarankan untuk membeli jika kalian belum punya barang ya. OPMS boleh di skip terlebih dahulu. Kalau memang kalian maksa mau beli ya silahkan kalian beli di 165 sampai 160, SLD 158. Gitu aja untuk OPMS. Lanjut ada Piccolo. Untuk Piccolo dia terkoreksi 1,79% di harga 220. Piccolo secara time frame daily dia masih oke, namun udah kurang bagus bagi saya ini. Pada hari Senin besok Piccolo wajib terbang ya, bukan terbang, wajib hijau, mohon maaf. Wajib naik kalau memang dia mau aman. Kalau memang dia mau aman, dia wajib naik hari Senin. Kalau kok turun, skip aja untuk Pico ini. Satu, dia kurang bagus secara chartnya ya. Terus yang kedua, dia juga emiten zombie guys, bid overnya tipis, jadi agak kurang menarik untuk Piccolo. Secara MACD dan RSI pun kurang bagus, mohon maaf. Kalau kita melihat dari time frame weekly, oke, Piccolo skip dulu ya Piccolo ya, kecuali jika dia sideways-nya beraturan. Ini sideways-nya nggak enak nih, yang kayak gini tuh sideways-nya nggak enak ya. Jadi untuk Piccolo kalau kalian udah punya barang, pantau hari Senin besok wajib bermain di atas 222, itu aman. Kalau memang dia jebol 222 lanjut turun lagi gitu ya, hari Senin kok lanjut turun lagi, nah ini udah skip dulu, mending tunggu di 200-an aja, deket-deket 200, di 210 sampai 200 itu boleh kalau memang dia lanjut turun. Kalau memang hari Senin kok lanjut naik gitu ya, nah itu boleh kalian entry, ya, boleh. Jika dia bermain di 222 ke atas boleh di entry, kalau di bawah itu mending tunggu di 210-an ke bawah. Oke, itu saja untuk Pico. Lanjut ada PTPS, ini sawit ya. Wih, sawit guys, hijau kan, sawit untuk penghijauan, tapi banjir juga nantinya. Oke, untuk Pulau Subur ya, sawit PTPS secara time frame daily dia cukup oke, masih aman selama nggak jebol 192. Ini garis warna hijau itu garis yang tidak boleh dijebol oleh PTPS. 192 190 adalah supportnya si PTPS ya. 190 nggak boleh jebol juga, jadi aman untuk PTPS. Kalau memang suka kalian boleh entry dengan target beli boleh di 194 sampai dengan 190, SLD 188. Target TP bebas ya, dia masih punya potensi ke 200, dan apabila dia break 200 maka potensi ke 210 sampai 220. Untuk PTPS dia potensinya naik. Kenapa? Karena dia bikin pola yang seperti ini. Semoga aja dia mengikuti pola sebelumnya ya, naik turun naik turun. Nah besok semoga aja dia turun satu kali atau langsung naik juga silahkan gitu. Untuk PTPS boleh dicoba, silahkan. Secara MACD dan RSI cukup oke. Itulah PTPS. Lanjut ada SMKM, dia menguat 0,60% di harga 168. SMKM. Oke, SMKM masih ketahan, ini masih ketahan di garis warna hijau. Penentuannya besok ya, hari Senin, antara dia mantul naik atau ambles turun. Jadi PTPS mohon maaf, si SMKM ini lagi di tengah-tengah atau lagi di pinggir jurang, antara dia mau selamat atau mau lanjut ambles gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya barang, pantau dulu aja hari Senin. Kalau memang dia naik boleh beli di harga 170 sampai 168, SLD 166. Kalau memang kok dia turun ya, jebol 168 bahkan lanjut turun ke 166, maka kalian lebih baik tunggu di deket-deket garis biru, berarti di harga 155 sampai dengan 151. Itu lebih bijak ya. Pantau hari Senin besok. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya, SMKM masih punya target turun dahulu. SMKM skip kalau saya pribadi. Oke. Lanjut ada WiFi yang terakhir, dia menguat 2% di harga 29.30 untuk WiFi atau tethering ya.
WiFi secara time frame daily dia mantul ya, mantul di harga 2750-an ya, sempat turun ke sana dan dia mantul. Kali ini dia closing di atas garis merah. Maka secara teknikal daily harusnya WiFi oke, potensi lanjut naik dulu. Potensi naik dulu dengan target kenaikan bisa ke 3000 lagi ke garis warna ungu. Apabila dia break 3000 maka potensi ke 3090 atau 3100 ya untuk si WiFi. Kalian kalau memang suka silahkan bikin area beli di 2900 aja. 2900 sampai 2850, SL boleh di 2800 dengan target TP di 3000 sampai 3100 untuk WiFi ya. Kalau memang dia mau menarik, tapi kalau memang nggak mau menarik ya besok dia lanjut turun lagi. Intinya ya si WiFi ini nggak boleh jebol 2850. Kalau jebol 2850 maka potensi ke 2800, bahkan apesnya bisa balik lagi ke 2750-an. Dan jika dia jebol ini garis biru muda ini 2750 maka potensi ambles lebih dalam. Itu hati-hati sih untuk WiFi. Kalau kita melihat dari time frame weekly-nya WiFi, targetnya masih lanjut turun ini. Kalau dari weekly targetnya jauh guys, target penurunannya itu jauh, bisa ke 2600 sampai 2400 yang. Jadi kalau kalian udah punya di harga atas, nah ini perlu dijadikan peringatan, hati-hati ya. Target weekly ya berarti 2 minggu atau 1 bulan kemudian itu ada potensi dia turun ke sini. Kalau memang dia ngikutin teknikal, kadang dia turun dia balikin naik, itu pun bisa kok, bisa ya. Semoga aja gitulah ya, jemput teman-teman yang ada di atas itu. Namun jika melihat dari MACD dan RSI nya WiFi secara teknikal weekly dia masih kurang bagus ya. Hati-hati 2630 sampai 2500 itu target penurunan WiFi secara time frame weekly. Kalau melihat dari time frame daily dia besok ada potensi mantul. Oke. Kalau memang kalian suka WiFi untuk scalpingan ya, saya ulangi, untuk scalpingan saja plannya untuk beli WiFi di 2900 sampai 2850, SL di 2800. Target TP boleh di 3000 sampai 3100. Itu hanya untuk scalpingan ya WiFi, silahkan. Dan ini menjadi penghujung video kita yang pertama. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye bye.